Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih semangat ya anak-anak ya. Meskipun hujan, kita mau tetap hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau pujikan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pada malam hari ini Tuhan memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kami mau Engkau hadir. Engkau hadir melawat kami, menjamah kami Tuhan, mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kami patahkan dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya Yesus. Kita mau pujikan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya.
katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirat Kudus Yesus, penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Katakan hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Dan ku tersungkur. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Sekali lagi kemuliaan-Mu, katakan, dan ku tersungkur. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir pada malam hari ini Yesus. Mengurapi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hamba-Mu memang terbatas Tuhan. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menjamah setiap hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu, Haleluya Yesus. haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Hadirat-Mu Memaduiku, hadirat kudus-Mu memenuhi lahirku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi langit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku memaduiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu lewat aku, pelayanku baru, dan terutama di hidupku. Bekerjalah, haleluya Yesus. Berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu lewat aku, pelayanku baru, dan terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, Kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik buat Haleluya. jamahan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati kami Bapa. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semua. Haleluya! Coba katakan kiri kananmu, Yesus dahsyat, depan belakang, ayo. Tatap matanya, katakan Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan. Ya, sebenarnya saya itu masih belum selesai sama firman Tuhan saya kemarin, mau dilanjutkan tetapi ini menjadi satu yang berbeda karena saya tergerak untuk membawakan ayat yang lain. Tetapi sebelum itu, izinkan saya menggunakan kata-kata dari Mahatma Gandhi. Ada yang tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, tokoh nasional ya bisa dibilang selevel Soekarno, itu kepunyaan negara India. Dia berkata begini, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan Kristen Anda. Nah, kenapa dia bisa begitu? Dia baca-baca Alkitab. Alkitab ini penuh dengan kasih, tetapi setelah dia tahu, oh Alkitab itu punyanya orang Kristen punya gereja, dia mau masuk gereja. Tetapi ternyata waktu itu dia mau masuk gereja ditolak karena dikatakan kamu bukan orang kulit putih. Lihat, harusnya gereja tidak memandang ras, memandang suku, memandang bangsa. Tetapi saat itu dia ditolak karena bukan orang kulit putih. Akhirnya dia membuat statement, saya suka Kristus Anda, tetapi tidak suka orang-orang Kristen. Karena ternyata Kristen itu hanya jadi terang di gereja, tetapi sudah keluar gereja semuanya menjadi gelap. Nah, hari ini saya akan bawakan satu firman Tuhan. Waktu saya lagi nyetir, tiba-tiba saya dapat ayat ini dan saya cari ada nggak ayat? Oh ada, ternyata muncul ayat ini. Lukas 10, mulai dari ayat yang pertama. Coba kita semua buka Lukas 10 dari ayat yang pertama. Oh sudah ketemu, katakan amin. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ada berapa di sini dikatakan murid Yesus? 70. Murid inti Yesus yang pertama ada berapa? 12. Yang kedua ada 70. Kok yang menulis ini siapa? Siapa penulis ini? Lihat di atas. Siapa? Bapak siapa? Lukas. Lukas murid Yesus 12 bukan? Lukas murid Yesus bukan? Bukan 12 murid Yesus. Kalau betul coba nyanyi lagi. Simon, Petrus, Lukas, begitu enggak? Enggak. Markus. Jadi gini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang 12 murid adalah cuma Matius dan Yohanes. Kalau begitu Lukas dan Markus siapa? Mereka termasuk ke dalam 70 murid. Ini memang enggak kelihatan di Alkitab, tetapi dari sejarah tradisi gereja mula-mula itu ada. Seperti itu. Nah, mari kita baca di ayat 2. Pelan-pelan ya, karena ini yang saya dapat. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak. Berarti maksudnya apa? Tuayan sudah banyak itu artinya apa? Apanya yang sudah banyak? Arti tuayan itu apanya? Kalau sekarang akhir-akhir ini, mungkin udah agak lewat. Musim apa? Yang tajam di luar, manis di dalam, durian. Ini sudah matang-matang. Tuayan banyak, artinya apa? Buah-buah sudah matang. Tapi firman Tuhan begini. Tetapi pekerja sedikit. Ketika saya renungkan ini, pekerja sedikit. Masa sih pekerja sedikit? Saya yakin pekerja pada waktu itu banyak. Ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada imam-imam. Pekerja untuk tuayan pada zaman Yesus itu sangat banyak. Tetapi ternyata Yesus berkata, pekerja sedikit. Makna yang terdalam
dari Yesus yang mau diberitahu bahwa belum tentu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala itu termasuk ke dalam kategori pekerjanya Tuhan. Seorang hamba Tuhan harusnya jadi hamba, majikannya siapa? Tuhan. Tetapi ternyata sangat langka. Sampai di akhir zaman pun ayat ini ternyata masih berlaku. Pekerja masih sedikit. Bapak Ibu coba lihat saya. Mau jadi pekerjanya Tuhan? Mau? Nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi seperti saya. Jangan. Jadilah dirimu sendiri. Percayalah ketika engkau lahir di situ, bahkan engkau tinggal di tempat yang sekarang ini, itu berarti ada rancangan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang sudah ditetapkan, harus ada yang terjadi. Banyak tuayan tetapi malas untuk digarap. Siapa di sini yang kerja sama orang, angkat tangan? Ada? Sudah mulai? Ada yang sekolah? Di mana aja? Ada kan? Anak-anak sekolah, bapak ibu kerja. Lihat. Bahwa untuk memenangkan tuayan-tuayan ini, dibutuhkan hanya satu. Mau tidak kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Seringkali kita sulit memenangkan jiwa. Nih, lihat, dengar. Terutama untuk anak-anak muda. Seringkali sulit untuk memenangkan jiwa karena seharusnya kita memenangkan jiwa, tapi bisa nggak orang buta menuntun orang buta? Nggak bisa. Bagaimana kita mau menangkan jiwa kitanya sendiri, itu harusnya dimenangkan. Bagaimana kalau kita mau menangkan jiwa mulut kita itu bukannya berkat, tetapi isinya meso semua. Bahkan sekarang lebih canggih, meso tidak hanya di mulut, tetapi meso ada di jempolnya kita semua yang punya HP. Coba dicek grup-grupnya atau apa. Muncul nggak tuh kata hebatnya orang Surabaya? Oh, ketika saya ngomong begitu langsung kepikiran. Muncul nggak itu kebun binatang di situ? Bagi anak-anak, engkau bisa jadi berkat untuk orang tuamu. Kalau orang tuamu meso, kalian cukup bilang, tak bilangin Om Jerry loh ya. Cuman begitu, ingat ya anak-anak, saya kasih tugas. Kasih tahu kalau orang tua kalian meso, kasih tahu ke saya biar saya tegur orang tuanya. Amin. Catat tanggal berapa, jam berapa, kasih tahu saya. Supaya orang tua bisa jadi berkat untuk anak-anak. Bahkan anak-anak bisa menjadi pengawas orang tua. Bukan berarti saya tidak luput dari hal-hal ini. Tetapi ketika saya melakukan kesalahan, saya juga berani mengakui kepada anak-anak, saya minta maaf, maafkan saya. Saya sudah over. Karena bagi orang tua kadang berat untuk minta maaf ke anak. Ingat orang-orang tua, kadang orang tua punya banyak salah. Akui kalau memang bersalah. Supaya hidup ini saling membangun. Amin. Mau jadi pekerja Tuhan? Mau? Jadilah terang di sekolah, di tempat kerjamu. Dimulai dengan, gak usah ngomongin Yesus dulu. Kita dulu hilangkan kata-kata kotor ini. Amin. Amin. Bilang sama kiri kanan. Katakan berkat. Kanan. Katakan pada mulutmu sendiri. Katakan berkat. Amin. Boleh marah? Boleh. Boleh engkau marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Marah harus ada tujuan. Marah itu harus sifatnya membangun. Ayo kita baca lagi ini. Karena itu, baca semuanya baca. Karena itu,
1, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Ia mengirimkan. Hari ini, malam ini kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan mengirimkan tuayan. Tetapi yang lebih hebat, jangan hanya berdoa, Tuhan kirimkan hamba-hambamu supaya menuai. Enggak. Saya mau katakan hari ini, engkaulah pekerja-pekerja yang sedang didoakan. Jangan pernah meremehkan seorang anak kecil. Seorang anak kecil bisa memberkati 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak yang lain. Hanya bermodalkan anak kecil. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada pada kita. Kalau engkau tidak punya uang, enggak usah kasih uang. Tapi engkau punya waktu, beri waktu. Engkau punya tenaga, beri tenaga. Apa yang ada pada kita, berikan. Kemarin hari Senin saya sudah diskusi dengan anak-anak muda, dengan cara penginjilan, itu apa yang kita bicarakan diingat. Lakukan itu dengan baik. Amin. Ayat 3, ini agak serem. 1, 2, 3, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ngeri. Siapa yang domba? Siapa yang serigala? Hati-hati. Jangan-jangan kita bukan domba di mata Tuhan. Jangan-jangan kita yang gigit. Jangan-jangan kita serigala yang suka gigit-gigit domba. Betul Pak ya? Bisa nggak serigala masuk gereja? Bisa? Ya, halo. Katakan kiri kanan, jangan jadi serigala. Jangan pikir serigala itu agama lain. No. Justru ada ayatnya. Iblis itu menyamar seperti bulunya domba, hatinya serigala. Salah satu kelebihan serigala apa? Pertama, apanya? Betul tadi. Ada yang ngomong tapi kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada wujudnya. Siapa tadi yang ngomong? Siapa kelebihan serigala apa? Apa? Kela? Mengaum. Mau ngaumnya bagaimana? Unik dia. Mirip kayak anjing. Bagaimana? Kalau misalnya itu waktu kecil saya berpikir, waduh, ini waktu kecil ya, ini mitos, jangan dipercaya. Waduh, ada setan itu. Kalau udah serem kan, bikin takut kan. Kalau di rumah ya enak, tapi kalau kalian camping, ayo, cuman beralasan tenda tiba-tiba, udah takut. Artinya apa? Serigala ini orang-orang yang ternyata orang Kristen tapi serigala adalah orang-orang yang membuat takut domba-dombanya Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan buat takut. Ada orang mau masuk gereja, diteror, ditakutin. Berarti itu serigala. Enggak ada di sini, enggak ada. Katakan amin. Semua katakan di sini domba. Kalau kita domba, ya, apakah domba itu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak domba kita pelihara, kalau baru lahir imut-imut, lucu nggak? Tapi seorang pekerja mana yang punya cita-cita dombanya sebesar ini terus? Ada nggak? Ada? Pak Estu kalau punya domba, punya binatang, peliharaan maunya apa? Bayi terus? Enggak. Maunya apa? Dia besar. Besar supaya apa? Supaya bisa melahirkan domba lagi. Coba saya tanya siapa di sini yang Kristennya dari lahir, angkat tangan, ngacung. Tuh, sudah. Ada yang lebih dari 5 tahun, ngacung.
5 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun ngacung lagi, ayo. 15 tahun ngacung, kan udah remaja. 20 tahun, lebih dari 20 tahun ngacung. Ayo. Kalau usia menikah tuh kira-kira berapa ya? Usia paling muda ya 20 ya. Ya kalau punya anak misalnya kira-kira 25 ngacung, yang sudah 25 tahun jadi orang Kristen ngacung. Nah, pertanyaan saya, sudah berapa jiwa yang sudah dimenangkan? Ayo. Jangan suka isi peluru di sini banyak-banyak, tapi sampai di rumah kita gali, kita tutup lagi. Enggak pernah hanya main tembak-tembakan di angkasa, enggak kena. Kemarin saya sudah kasih, siap-siap kita akan menerima tuayan. Saya mau tanya, ada Bapak Ibu mungkin waktu hari Minggu saya khotbah, sore kalau nggak salah, Mama Karen mulai WA, Om yang begini ini digarap, kerjakan. Saya nggak tahu, laporan baru satu, saya nggak tahu yang lain. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai Tuhan kasih tuayan? Kalau belum, saya mau katakan, persiapkan diri jadi pekerja, katakan Tuhan saya siap. Ketika kita siap, saya yakin Tuhan akan kirim. Amin. Dalam minggu ini saja, itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya. Sepertinya asik. Saya pernah ngomong ya, bahwa saya akan buat 2 gereja, satu memang GPDI, tapi keluar dari sini, yang saya akan arah hanya satu, Yesus. Sudah tidak memandang lagi. Itu gereja yang tanpa batas, menembus batas apapun. Yang diberitakan hanya Yesus, hanya kasih. Dan ketika itu diterapkan, wah ini menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Saya pun enggak ajak, nah ini, coba perkenalan, bisa berdiri Pak. Namanya siapa Pak? Pak Roland. Saya paksa ke sini Pak. Enggak, silakan duduk. Sudah itu saja. Tidak usah dicari, Tuhan kirim. Saya akan kasih booster. Saya nggak mau kasih pertalite lagi. Yang paling mahal apa? Pertamax Plus. Yang Pertamax Plus. Apa sel paling mahal Pak? Power. Oh. Hari ini saya kasih power. Kalau gembala saudara sudah memulai, mau join? Lihat mata saya, mau join? Justru paling enak dari anak-anak. Tidak harus bawa ke gereja, terserah nanti mulai dari acara renang, acara apa, pokoknya kalian hanya berbuat baik. Jadikan diri kalian seperti orang ketika melihat kalian melihat Yesus. Simpel ya. Kadang orang nggak mau percaya kepada kita karena apa? Ngapain saya ikut? Justru bukan kita itu bisa orang lihat kita lihat Yesus, justru orang lihat kita seperti apa? Kalau serigala apakah domba akan dekat atau akan lari? Akan lari. Siap jadi pekerja Tuhan? Amin. Om, bagaimana caranya? Saya mau katakan sesimpel ini. Kalian tahu kasih? Kalian tahu cinta? Kalian tahu paling gampangnya kasih dan cinta itu bagaimana? Paling gampangnya bagaimana? Yang murah nggak usah bayar. Bagaimana? Membantu dengan tenaga. Kalau membantu kan pasti kenal. Kalau belum kenal sama orang, minimal ngapain dulu? Misalnya belum kenal, saya bantu. Waduh, kamu mau nyuri? Nah, gitu kan. Paling simpelnya bagaimana? Kalau kok kamu SKSD, sok kenal sok deket. Minimal apa? Senyum. Habis senyum kan udah kenal. Baru ya itu menyapa. Bisa senyum? Jangan jadi orang Kristen.
Serius, saya waktu jemput anak saya Jos, saya karena anaknya kenal sama, tapi bapaknya tuh saya mau gini, karena apa dianya gini terus? Pedeni Pak, ini kok ngelihatnya aja udah serem. Coba bener, liatin sebelah-sebelahnya. Mukanya serem nggak? Kayak serigala? Nah, senyum paling indah itu seperti Rubin. Gimana? Makanya Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau di taman bermain di Pondok Chandra itu, cepet banget kenalannya. Pokoknya di tempat makan lagi hiburan, lihat, nggak nyampe 1 menit, wis, secepat itu. Jadi kekristenan itu nggak usah dibuat-buat, memang sudah seperti itu. Kalau dibuat-buat, senyum, dibuat-buat bagaimana, itu namanya munafik. Ya, kepura-puraan. Kristen itu atau ikut Yesus, murid Yesus itu bukan untuk kita mempunyai sifat baik atau berusaha berbuat baik, tapi memang sudah baik. Yesus itu punya sifat kasih atau Yesus itu adalah kasih? Yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yesus adalah sifatnya, salah. Yesus Allah itu kasih. Kalau sifat kasih berarti dalam sifat Allah selain kasih ada jahat? Enggak. Firman Tuhan jelas mengatakan Allah itu kasih. 100%. Berarti di dalam diri Allah tidak ada sama sekali kejahatan. Biarlah firman saya yang singkat ini bisa memotivasi kita menjadi turbo. Ketika nanti ada yang datang, tuayan datang, teman-teman nanti ajak kenalan, ada segala macam, buatlah komunitas dan segala macam yang diberitakan Yesus. Ya kalau mau ke sini silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak usah dimusuhin. Karena semua itu domba-domba kepunyaan siapa? Tuhan. Bukan kepunyaan gereja. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Tapi Pak, bagaimana kalau keluarga saya begini? Jangan dibatasi dengan keluarga yang, ingat, Yesus pun waktu Yesus mati, adik-adiknya, itu sekitar ada 4 atau 5, itu tidak percaya dia itu Tuhan. Tapi Yesus tetap menginjil. Amin. Jadi jangan kita dihantui, bagaimana kalau ini yang terdekat saya aja belum, bagaimana saya mau injil? No, tanpa batas. Kita ini kacung-kacungnya Tuhan. Saya yakin, saya percaya, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, yang kita berikan adalah kasih, yang kita berikan adalah cinta. Maka Tuhan akan berikan jiwa-jiwa semakin hari, semakin banyak yang dimenangkan. Amin. Malam hari ini, berapa menit ini kita isi peluru. Peluru kasih. Kita isi energi. Kita cas supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Keluar dari sini, siap-siap. Kita tebarkan kasih, kita berbagi, berkorban, memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa.